Iya, halo teman-teman semua, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai salah satu topik yang cukup bagus, yaitu mengenai ini ada pertanyaan dari Meja Komedi. Mas, kasih penjelasan mengenai trading dengan margin dan aturannya ya. Thanks. Oke, nah ini karena fokus kita dan saya menggunakan BNI Sekuritas. Nah, mari kita bahas bagaimana margin dan aturan-aturannya di BNI Sekuritas. Nah, jadi sebelum saya membahas, saya sebelumnya mencari-cari tahu ya, karena memang saya belum menggunakan akun margin, tapi saya juga tanya-tanya ke CS dari BNI Sekuritas dan ya sedikit tahu lah ya bagaimana mekanismenya. Saya juga melihat dari channelnya GSX Pro ID dari punyanya Om Tomiyu namanya. Nah, ini cukup bagus sekali. Nah, jadi apa itu akun margin? Nah, jadi sebenarnya margin itu adalah fasilitas dana yang diberikan sekuritas untuk transaksi melebihi dana yang investor miliki. Istilahnya kita dipinjemilah uang untuk membeli saham. Tetapi ada aturan-aturannya tertentu. Jadi ada banyak sebenarnya aturan-aturannya dan setiap sekuritas itu pasti beda. Nah, hal-hal yang perlu kita pahami untuk settlement atau istilahnya penyelesaian jual beli itu kita acuannya adalah menggunakan hari kerja. Jadi settlement jual beli, penyelesaian jual beli itu menggunakan hari kerja. Tetapi untuk masalah penghitungan bunga itu menggunakan kalender. Nah, itu. Terus juga ada istilah mengenai maksimal dana pinjaman itu juga menggunakan hari kerja. Nah, itu bagaimana untuk BNI Sekuritas? Nah, nanti kita lihatnya ya bagaimana. Nah, terima kasih Om Tomio, ini cukup bermanfaat sekali. Nah, sebentar kita lihat dulu untuk BNI Sekuritas. Nah, ini mari kita lihat untuk BNI Sekuritas seperti apa untuk akunnya. Nah, ini untuk akun dari BNI Sekuritas itu ada tiga ya, reguler, syariah, margin. Nah, semuanya di sini reguler, semua efek bisa, syariah saham-saham tertentu. Nah, kalau margin juga saham-saham tertentu yang diizinkan. Nah, ini nanti bisa dilihat di websitenya BEI. BEI, nah, BEI data pasar, IDX, keliru sih, idx.co.id. Nah, ini di saham margin. Nah, daftar sahamnya ada di sini, idx.co.id, data pasar, data saham, saham margin. Nah, jadi setiap bulan itu nanti akan diupdate emiten-emiten apa aja yang bisa kita beli menggunakan akun margin. Nah, jadi seperti itu. Lanjut, nah setoran awalnya juga berbeda-beda. Kalau syariah dan reguler cuma 1 juta, kalau yang untuk ini itu 200 juta rupiah. Nah, ini sebenarnya ya istilahnya mengapa harus 200 juta itu ya istilahnya gini, ketika kita berani meminjam atau meminjam uang kan dari sekuritas kan juga harus istilahnya mengetes kalau siapa sih orang yang kita pinjami uang ini, apakah memang dia punya uang atau enggak. Nah, istilahnya untuk mensortir itu seperti itu untuk menghindari istilahnya gagal bayar dan sebagainya. Terus biaya transaksinya sama 0,17% dan 0,27%. Terus selama penyelesaian settlementnya T plus 2 T plus 2 180 hari. Nah, 180 hari ini adalah jangka waktu holding saham tersebut ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita beli menggunakan akun reguler dan akun syariah, kita itu bisa ngehold saham tersebut sampai jutaan tahun atau sampai kapanpun kita bisa hold saham tersebut. Nah, tapi kalau yang kita menggunakan akun margin ini cuma bisa sampai 180 hari. Untuk settlementnya, untuk penyelesaiannya itu tetap sama, yaitu T plus 2. Jadi seperti itu. Yang ini biaya keterlambatannya 36%, terus kemudian yang untuk ini 18% per tahun. Nah, jadi untuk perharinya kalau misalkan yang reguler tapi dengan tambahan fasilitas plafon itu 0,1% per hari. Kalau yang untuk yang akun margin ini 18% per tahun, jadi sekitar 0,05 per harinya. Jadi seperti itu.
Nah, jadi ini saya udah tanya ya tadi ke CS-nya. Nah, jadi kalau untuk akun margin itu T plus 2 sama aja. Nah, ini ya benar Kak. Jadi saya tanya itu apakah settlementnya itu juga sama T plus 2? Sama. Nah, terus kemudian eh, jadi kalau T plus 2 sesi 1 tidak melakukan penambahan modal, pinjaman akan dilakukan for sale sejumlah pinjaman plus pembayaran bunga ya. Iya Kak, biasanya akan di email untuk jumlah pinjaman dan bunganya. Jadi seperti itu. Nah, jadi benar settlementnya itu tetap sama, yaitu T plus 2. Oke, lanjut. Ya, jadi ini ada informasi juga dari websitenya irfan.id, ini bagus sekali. Nah, di sini ya hal-hal yang harus kita pahami ketika fasilitas kita menggunakan fasilitas margin. Nah, kita langsung saja fokus ya menggunakan apa namanya dari BNI Sekuritas itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Langsung saja ya. Ketika kita minjam, kita menggunakan dana dari margin, itu kita harus menjaminkan sesuatu. Nah, jaminannya apa? Dana dan atau efek yang mengendap di rekening reguler dapat dijadikan jaminan untuk penyelesaian transaksi. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah plafon outstanding dan batas rasio. Nah, jadi di sini plafon outstanding dibandingkan dengan jaminan awal adalah sebesar-besarnya 3:1 dengan pemberian maksimal plafon outstanding adalah 25 miliar. Jadi istilahnya dia bisa memberikan sampai ini 3:1 itu berarti sekitar 75%. Jadi misalnya kita punya uang 10 miliar itu bisa kita mendapatkan pinjaman sekitar sampai 7 miliar. Nah, luar biasa ya, cukup besar juga. Nah, tapi sebesar-besarnya 25 miliar. Nah, ini aturan-aturannya juga ada. Untuk nasabah yang memiliki aset portofolio plus cash di bawah 50 juta, plafon outstandingnya sama dengan nilai asetnya dengan batas rasio 50%. Berarti kalau batas rasio 50% antara hutang dengan jaminan itu harus 50%. Misalnya 10 juta berarti nanti dikasih margin 5 juta. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk nasabah asetnya senilai 50 sampai 100 sampai 65%. Misalnya punya uang 100 juta berarti ya dikasih 65 juta marginnya. Nah, untuk nasabah memiliki cash lebih dari 100, nah ini bisa mengajukan 300% dari portofolio dengan batas rasio 75%. Jadi misalnya portofolionya itu cuma 220 juta. Jangan 20 juta. Uangnya misalnya 200 juta. Nah, portofolio asetnya itu cuma 30 juta. Nah, terus kemudian dengan rasio 75%, berarti kan dia bisa ngambil sampai 150 juta. Nah, jadi seperti itu. Tapi maksimal 300% dari portofolio, berarti 3 kali dari 20, berarti cuma 60. Nah, berarti ada pengaruh juga antara portofolionya. Jadi istilahnya itulah. Nah, terus kemudian apa ya yang perlu diketahui nih? Biasanya ini loh, jangka waktu dan pengendalian risiko. Nah, ini sangat penting sekali. Jangka waktunya kalau di BENIS itu T plus 2. Jadi kalau yang tadi kan ada yang T plus 3. Nah, kalau BNI Sekuritas itu jatuh temponya T plus 2. Wajib diselesaikan nasabah T plus 2. Nah, ini hubungannya sama waktu kita jualan. Nah, nanti seperti ini. Kita baca terlebih dahulu, nanti ada simulasinya. Oke. Yang pertama, bagi nasabah yang memiliki rasio transaksi 2:1 atau 65% rasionya atau 75% akan berlaku jual paksa jika rasio mencapai 90%. Tadi dipinjemi 75% maksimal kok bisa mencapai 90% itu gimana? Nah, jadi kan antara ada yang namanya jaminan, ada yang namanya hutang. Nah, market kan selalu bergerak.
ketika market itu tiba-tiba turun, nah harga sahamnya turun, otomatis kan yang nanggung kerugian akibat margin kan sekuritas, ya kan? Nah, sedangkan harga saham kita juga turun atau portofolio aset kita itu juga turun, otomatis besarnya hutang membesar, portofolio nilai market portofolio kita itu mengecil, akhirnya rasionya menjadi lebih besar. Nah, kalau sudah capai 90%, misalnya ruginya kita itu semakin banyak sehingga jaminannya itu semakin mengecil mendekati 90%, mencapai 90%, itu nanti akan dijual paksa. Akan dijual oleh sekuritas. Atau ini tadi kan karena akibat rasionya, atau ini nasabah tidak melakukan penyelesaian kewajiban transaksi pada T+2 sesi 1. Jadi misalnya begini, hari ini kita beli pakai margin 5 juta, 2 hari lagi sesi 1 kita nanti akan diperingatkan, Anda mau jual atau Anda mau deposit sejumlah uang utang-utangan Anda. Kalau misalkan enggak, nanti akan kena for sale. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada waktunya, kita itu ngutang juga harus membayar gitu loh. Kalau misalkan 2 hari T+2 kita bayar, nah itu nggak masalah. Nanti kita nggak bayar, kita nggak perlu bayar bunga. Nah itu namanya bunga. Jual paksa dilakukan, transaksi dilakukan nasabah pada T+0 dikecualikan efek yang dibeli nasabah menggunakan dana sendiri dengan atau tanpa persetujuan nasabah. Jadi misalnya begini, kita punya uang 10 juta, terus kita beli saham A. Nah, kita pakai margin 5 juta beli saham B. Nah, T+2 kita itu nggak deposit sehingga dijual paksa. Nanti yang dijual paksa itu yang apa? Yang saham B yang menggunakan margin. Nah, kalau misalkan kurang artinya misalnya kita kena bunga dan harganya itu turun, otomatis kan nanti kita juga perlu menjual dari saham A karena kan ada kerugian. Itu seperti itu. Terus kemudian ketika pembelian oleh nasabah dapat dilakukan kembali setelah penyelesaian dilakukan oleh nasabah sebelum pada T+2 sesi 1 atau telah dilakukan jual paksa oleh bisnis pada T+2 sesi 2. Nah, jadi ini. Jadi kita bisa menyelesaikannya sebelum atau pada T+2. Jadi misalkan kita hari ini utang, terus besok sudah bayar, sudah deposit, nah itu nggak masalah, kita bisa beli lagi gitu loh. Nah ini bunga saldo kredit dan denda ini 36% per tahun ya, per tahun. Nah ini tapi untuk yang kalau misalkan akun umum tapi kita menggunakan fasilitas tambahan plafon. Tapi kalau kita memang membuka akun yang tadi, margin itu cuma 18% per tahun. Jadi seperti itu. Oke ya, ini adalah segenap penjelasan awalnya. Nah, nanti bagaimana langsung aja deh kita kita pakai simulasi terlebih dahulu. Nah, oke, kita pakai kalender Mei ya 2021. Kita langsung menggunakan simulasi dari BNI Sekuritas. Nah, misalnya pada langsung ya tanggal 3 ini kita beli ya. Kita beli. Nah, terus kita bayar lah. Kita beli 10 juta. Kalau kita beli di sini 10 juta, nah, terus kita pakai margin 5 juta. Nah, nanti diselesaikan ini di tanggal 5. Kalau misalkan kita tanggal 5 deposit 5 juta, nah otomatis sesi 1 kita nggak masalah, kita nggak akan kena bunga. Nah, jadi seperti itu. Kita kan T+2, 1, 2. Di sini sesi 1 kita deposit 5 juta, kita nggak akan kena bunga. Nah, kalau misalkan kita bayarnya ya di tanggal 4, kita nggak akan kena
bunga, jadi nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita kan udah pakai margin 5 juta, terus di ini kita nggak deposit, nanti otomatis akan terkena yang namanya for sale. Nah, for sale ya, kita for sale. Nah, for sale. Tapi begini, for sale kan baru di hari Rabu. Otomatis kan settlementnya T plus 2. Berarti 1, 2 di sini. Berarti kan kita pakai dana margin, terus ada 2 hari kalender, 1, 2, menggunakan apa namanya? Bunga. Nah, itu. Jadi hitungannya nanti seperti ini. Kita menggunakan uang margin itu 5 juta kan tadi, 5 juta selama 2 hari, berarti bunganya kita anggap 0,05 per 100% dikali 2 hari, terus berapa yang kita pakai margin 5 juta, berarti kita jirolu. Nah oke. Nah jadi kita harus bayar 5.000 untuk bunganya. Nah jadi seperti itu. Oke, paham ya? Saya semoga paham untuk perhitungan ini. Nah kalau kasus yang seperti ini oke lah. Terus tapi coba kita menggunakan kalau misalkan ini yang agak ekstrim ya. Kemarin kan ada cuti hari raya, terus ada apa namanya hari raya. Nah cuti hari raya kalau nggak salah 12-13, 12 ding, 12 terus 13 hari raya apa ya, 13 hari raya, terus kemudian ini juga masih libur hari raya kalau nggak salah. Nah terus misalkan gini, nah ini yang ke ekstrim, ini yang ekstrim, kita beli di hari Jumat tanggal 7 kemarin ya kan, misal kita pakai ya, kita beli, nah terus T plus 2 nya berarti kan settlementnya kan hari kerja 1, 2, berarti kan di sini misalkan kita belinya agak banyak, kita misal uangnya kita 100 juta kan tadi bisa dikasih sampai 65%, berarti kan kita ada 50 juta. Nah kita beli pakai margin 50 juta, terus di hari Selasa ternyata kita nggak punya apa namanya, kita nggak punya duit buat top up. Nah terus akhirnya ya wis lah, Bene biar di for sale aja, di sini kena for sale ya, nah for sale 50 juta, 50 juta kena for sale, settlementnya T plus 2 hari kerja 1, 2. Nah ini baru settlement. Nah baru settlement tanggal 18, tapi kan bunganya tadi kan ikut kalender, otomatis kan kita kena berapa hari bunganya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kena 7 hari. Nah kena 7 hari kan, akhirnya kita kena 7 hari. Nah kita kena 7 hari, nih kita ganti 7 hari, terus berapa, 50 juta, 1 jirolu del. Nah kita berarti harus bener kan, 1, 2, 3 tuh 2 ya 50 juta, bener 50 juta, berarti kita kena bunga 175.000. Nah bunganya aja ini kalau misalkan nggak ada penurunan ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada penurunan ya lumayan. Nah ini kalau misalkan kita pakai ini ya yang 18%, coba kalau misalkan 36%, bunganya ya lumayan, bunganya segini. Nah, jadi seperti itu perhitungannya. Pokoknya gini, kalau settlement T hari kerja ngikut hari kerja, tapi kalau misalkan bunga itu ngikut kalender. Nah, kita beli di sini, kita lupa,
Nah, kita nggak deposit, akhirnya di for sale. Nah, tapi settlementnya lagi dari for sale kan T plus 2, berarti 1, 2. Otomatis bunganya gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kena 7 hari. Kena 7 hari bunga. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang pakai akun margin tadi bunganya 0,05 per harinya. Tapi kalau misalkan akun reguler dengan fasilitas plafon berarti kan 0,1% per hari. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan akun margin yaitu harus dipahami resikonya. Nah, ini terjadi kalau misalkan hanya istilahnya apa ya? Istilahnya cuma harganya itu enggak turun drastis. Coba kalau misalkan kayak kemarin kasusnya KFI NAV itu kan turun drastis, mau for sale juga nggak bisa. Nah, itu kan juga pusing sebenarnya pihak sekuritasnya, makanya harganya bisa ARB ber berminggu-minggu kemarin itu. Jadi seperti itu. Terus harus dipahami juga lah istilahnya resiko-resikonya, jangan hanya membesarkan leverage sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar-besarnya. Oke, jadi cukup sekian teman-teman. Nanti dapat dilihat di bagian outstandingnya. Outstandingnya itu nanti nilainya akan semakin besar ketika kita menggunakan akun margin, dan juga atau kalau kita mengajukan plafon ke sales kita, nilainya nggak hanya sebesar net cash kita. Nah, tadi ada aturannya kan, kalau di bawah 50 juta pokoknya nambahnya itu setengahnya, terus kemudian atau 50%, kalau misalkan 50 100 65%, di atas 100 itu nanti sekitar 75%. Tapi juga ada aturannya, rasionya. Terus jadi bisa akun margin itu kita bisa deposit 200 juta. Terus kemudian kita tarik aja, misalnya kita ya wis lah 50 juta aja, tapi kita menggunakan akun margin. Jadi kita itu walaupun 50 juta tapi juga mendapatkan dana pinjaman, itu juga bisa. Jadi istilahnya itu hanya deposit awal. Gunanya apa ya? Untuk mengecek kekuatan kita. Dari sekuritas kan juga ingin ngetes orang yang kita pinjami uang itu benar-benar punya uang enggak. Jadi seperti itu. Jadi semoga bermanfaat. Dari siapa tadi? Bapak Meja Komedi, mengenai penjelasan margin dan aturannya khususnya di BNI Sekuritas ya. Kalau di Mirai kalau nggak salah itu ada batas waktu peminjaman dana sampai 5 hari. Kalau di BNI Sekuritas nggak ada, tapi yang ada adalah yaitu harus disesuaikan T plus 2 dan juga memahami resiko. Apabila lebih dari rasionya itu 90% akan dijual paksa. Jadi seperti itu. Terus T plus 2 untuk settlementnya. Terus apalagi yang harus kita tekankan mengenai kalender, mengenai kalau bunga itu menggunakan kalender atau hari kalender, tapi kalau untuk settlement itu menggunakan hari kerja. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat dan tetap memahami resiko ya. Semoga semuanya tetap sukses dan cuan selalu.